Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 244 Depresi Prenatal. Di dunia yang hanya dihuni dua orang, ada terlalu banyak kesalahpahaman dan keterikatan yang berlebihan di dunia. Kita selalu takut menerima sikap dingin dari pihak lain. Orang yang paling aku cintai menyakitiku paling dalam, aku tidak punya hak untuk memilih apakah akan mundur atau tidak. Bagaimana aku bisa melupakan janji yang kita buat untuk saling mencintai? Bagaimana aku bisa melupakan wajahmu yang cantik? Kurung siku buka kurung siku tutup. Dalam perjalanannya, Hailey terus memutar lagu-lagu yang berisi duet antara penyanyi pria dan wanita. Contohnya adalah Need You Now dan banyak lainnya. Tampaknya setiap lagu dapat mencerminkan hubungan antara Jordan dan Hailey. Namun, ketika mereka hendak tiba di rumah sakit, Hailey memainkan lagu berjudul Green. Setelah menghentikan mobilnya, Jordan bertanya, "Mengapa kamu memutar lagu itu?" Hailey berkata, "Tidak apa-apa, menurutku melodinya bagus. Kemarilah dan peluk aku." Hailey kini sedang hamil besar, dan rumah sakit itu penuh sesak, jadi Jordan harus memeluknya setiap saat untuk menjaganya tetap aman. Dia pergi memeriksakan diri ke rumah sakit, tetapi tidak ada yang serius. Hailey masih khawatir ketika dia datang ke kantor dokter dengan laporan medis di tangan. "Dokter, kebanyakan ibu hamil mengantuk selama trimester kedua, dan mereka menghabiskan waktu untuk tidur atau makan, tetapi saya jadi tidak suka makanan. Saya jadi semakin gugup sekarang karena mendekati tanggal persalinan. Apa yang terjadi?" Dokter ini adalah seorang dokter kandungan dan ginekolog terkenal di rumah sakit ini. Ia juga seorang psikolog. Dokter itu tertawa dan berkata, "Ini pertama kalinya kamu punya bayi, kan? Wajar saja kalau kamu merasa gugup. Tetapi saya selalu bermimpi buruk, dan saya merasa cemas setiap hari. Saya bahkan merasa takut, dan terkadang saya tidak menginginkan bayi itu lagi," kata Hailey. Dokter berkata, "Anda mungkin mengalami depresi prenatal. Apakah pria ini ayah bayi tersebut?" Dokter itu memandang Jordan. Jordan mengangguk. Dokter berkata kepada Jordan, "Alasan istri Anda mengalami gejala-gejala ini mungkin karena dia memiliki beberapa harapan terhadap Anda, yang belum Anda penuhi. Tidak ada yang salah dengan karir Anda akhir-akhir ini, bukan?" Jordan tersenyum. "Jadi itu alasannya. Tidak ada masalah dengan karirnya akhir-akhir ini, tetapi karir Chaiden telah menurun drastis." "Tidak terlalu buruk," kata Jordan acuh tak acuh. Dokter melanjutkan, "Jika karir Anda stabil dan tidak ada masalah besar, maka kebutuhan emosional istri Anda lah yang tidak terpenuhi. Bolehkah saya bertanya apakah Anda terlalu sibuk dengan pekerjaan sehingga tidak punya waktu untuk dihabiskan bersamanya?" Hailey mendengus dingin. "Dia tidak punya waktu untukku." Dokter itu segera berkata, "Lihat, saya benar, bukan? Itu pasti karena Anda biasanya menghabiskan terlalu sedikit waktu dengan istri Anda. Itulah sebabnya dia mengalami kecemasan." Ketika Jordan melihat Hailey memutar matanya, dia merasa kesal. "Aku tidak akan menghabiskan waktu denganmu bahkan jika aku punya waktu. Cari saja Chaiden." Namun, Jordan tidak mau menyebutkan hubungan rumit mereka di depan dokter dan orang luar lainnya. Dokter memperingatkan Jordan, "Kamu harus memperhatikan masalah ini. Istrimu akan melahirkan dalam sebulan lagi. Bulan ini, kamu harus meluangkan lebih banyak waktu dari jadwalmu untuk dihabiskan bersamanya. Tidak mudah bagi seorang wanita untuk mengandung bayi selama 10 bulan, bukan?" Jordan mengangguk dan berkata, "Baiklah, aku akan meluangkan lebih banyak waktu bersamanya." Setelah mengobrol sebentar di ruang dokter, Jordan membantu Hailey berdiri saat mereka hendak pergi. Setelah keduanya pergi, asisten muda dokter itu berkata, "Menurutku wanita hamil itu tidak terlihat seperti sedang menderita depresi prenatal. Dia sama sekali tidak sedang dalam suasana hati yang buruk, dan sebaliknya, dia terkadang bersemangat. Dia hanya sedikit gugup tentang persalinan, dan aku tidak tahu mengapa dia begitu." Dokter senior itu tertawa dan berkata, "Kamu masih terlalu muda. Bekerjalah di rumah sakit selama beberapa tahun lagi, dan kamu akan dapat mengetahui hal-hal seperti itu dalam sekejap. Saya bisa tahu hanya dengan sekali lihat." "Apa maksudmu?" tanya asisten dokter muda itu. Dokter itu tertawa dan berkata, "Wanita hamil ini mungkin gugup dan takut, bukan karena dia khawatir dengan rasa sakit saat melahirkan, tetapi karena dia khawatir bayi itu bukan milik suaminya." Hah? Asisten muda itu terkejut dan menutup mulutnya karena terkejut. Sebagai seorang dokter spesialis kebidanan dan kandungan yang juga ahli dalam bidang psikologi ibu hamil, ia sudah terlalu sering melihat kejadian seperti itu, di mana bayi yang dikandungnya bukan milik suaminya. Beberapa tanggalnya bahkan tidak tepat, dan para dokter sebenarnya mengetahuinya dengan jelas, tetapi mereka tidak dapat memberitahu pasangan para wanita tersebut. Dokter itu mengingat kecantikan Hailey yang memukau dan berkata, "Wanita hamil ini sangat cantik. Dia pasti punya banyak pelamar. Mari kita lihat dan tunggu sebulan lagi."
Mungkin akan ada lelucon di rumah sakit kita. Hati-hati. Masuklah perlahan. Jordan membukakan pintu untuk Hailey dan membantunya masuk ke mobil. Dia telah merawatnya selama perjalanan pulang pergi dari rumah sakit. Dia telah melakukan pekerjaan yang sangat baik sebagai mantan suaminya. Hailey tentu saja senang. Dia menikmati perasaan ini. Saat masuk ke mobil, Hailey berkata, "Jordan, kamu baru saja mendengarnya. Dokter bilang aku mengalami depresi prenatal dan butuh lebih banyak teman dan waktu berkualitas dengan ayah kandung bayi itu. Aku tidak peduli, selama sebulan ke depan, kamu harus datang ke tempatku setiap hari dan menemaniku selama 2 jam." Jordan berkata, "Menemanimu selama 2 jam setiap hari. Apakah Chaiden setuju? Lagi pula, depresimu disebabkan oleh fakta bahwa aset keluarga Husli telah menyusut menjadi 10 miliar dolar. 10 miliar masih banyak, jangan serakah begitu, oke?" Hailey membalas dengan marah, "Omong kosong. Aku tidak depresi karena ini. Aku tidak begitu mencintai uang." "Lalu apa alasannya?" tanya Jordan. Hailey menggigit bibirnya dan tiba-tiba terdiam. "Pokoknya, kamu harus menghabiskan waktu bersamaku. Kamu adalah ayah dari bayi itu, jadi kamu harus menjalankan tugas kebapakanmu. Aku akan menelepon Chaiden sekarang." Hailey langsung menghubungi nomor Chaiden. "Chaiden, kamu di mana?" Hailey menyalakan pengeras suara. "Aku bersama Nate dan yang lainnya." "Ada apa?" Suara Chaiden terdengar gaduh, dan dia tampak sedang minum. "Ada banyak suara perempuan juga." Hailey berkata, "Saya baru saja pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan, dan saya didiagnosis mengalami depresi prenatal. Saya butuh suami saya untuk menemani saya. Aku tahu, bayi itu bukan anakmu, dan kamu tidak mau melayaniku, jadi bolehkah aku meminta Jordan untuk datang dan tinggal bersamaku selama 2 jam setiap hari?" Chaiden memikirkannya dan setuju, berpikir bahwa karena Hailey sekarang sedang hamil 8 bulan, tidak mungkin mereka berdua bisa berbuat apa-apa. "Baiklah, biarkan dia datang." Setelah menutup telepon, Hailey berkata kepada Jordan, "Sekarang kamu bisa datang ke rumahku kapan saja untuk menemaniku." Jordan berkata, "Saya masih harus kembali dan mendiskusikannya dengan Victoria." Hailey berkata, "Jangan repot-repot, aku akan membicarakannya dengannya." Hailey berinisiatif menelepon Victoria dan berbicara dengan suara pura-pura genit. "Victoria, ini Hailey. Aku baru saja meninggalkan rumah sakit bersama Jordan, dan kami akan segera kembali." Victoria juga bersikap sopan. "Bagaimana pemeriksaannya? Apakah semuanya baik-baik saja?" Hailey berkata, "Dokter mendiagnosis saya mengalami depresi prenatal dan mengatakan saya butuh lebih banyak teman dari ayah bayi itu. Seperti yang Anda ketahui, bayi itu bukan bayi Chaiden, dan dia tidak peduli dengan saya saat ini. Bolehkah aku meminjam Jordan darimu selama 2 jam setiap hari agar dia bisa memainkan piano untukku atau semacamnya?" "Tidak apa-apa, Victoria.